Baik, sahabat Wijaya Edukasi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat soal pilihan ganda pada Google Classroom. Langkah pertama, kita klik menu Classwork, kemudian kita pilih klik Grade, kita pilih Quiz Assignment, kemudian judul soal bisa kita isikan di kolom title, contoh soal proyeksi pictorial. Instructionnya bisa kita isi dengan contoh seperti ini: kerjakan dengan jujur. Kemudian untuk soal kita inputkan di menu blank quiz Google Forms ini. Nama soal kita tuliskan lagi di blank quiz ini. Contoh soal proyeksi pictorial. Nah, form description-nya bisa kita isi dengan lama waktu durasi pengerjaan. Contoh waktu pengerjaan 30 menit. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita membuat blank atau kolom untuk siswa memasukkan nama. Caranya dengan mengklik ini. Klik. Nah, kemudian kita pilih search answer. Kita edit menjadi nama lengkap. Nah, di kolom ini nanti siswa diminta untuk memasukkan atau menuliskan nama lengkap. Kemudian kita klik required, ya. Ini berfungsi untuk memberikan tanda wajib diisi sehingga siswa harus mengisi nama lengkapnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu memberikan menu pilihan kelas. Apabila kita mengajar lebih dari satu kelas, maka kita bisa cantumkan semua yang kelas kita ajar di situ sehingga siswa bisa memilihnya sendiri. Caranya, klik add question ini, kemudian klik checkbox, ya. Kemudian kita ketikkan di sini contohnya, pilih kelas, kita masukkan kelasnya di sini 10 kelas 1, kemudian 10 kelas 2. Nah, ini sudah kita buatkan ya pilihan untuk dua kelas, yaitu kelas 10 kelas 1, 10 kelas 2. Kemudian kita klik record lagi, ya, wajib untuk diisi. Langkah selanjutnya yaitu membuat soal pilihan ganda. Langkahnya yaitu klik add question ini, kemudian ini sudah settingan awal multiple choice, ya. Berarti ini sudah settingan untuk soal pilihan ganda. Kita tinggal memasukkan soalnya di sini. Nah, soal sudah saya siapkan di Microsoft Word. Ini sengaja saya tidak menggunakan bullet and numbering, ya. Biasanya di sini ada angka 1, kemudian di sini ada A, B, C, D, ya, untuk jawabannya. Ini sengaja saya tidak berikan supaya saya lebih mudah untuk mengcopy pastekannya di Google Form. Baik, kita kopikan. Nah, soal nomor 1 kita paste di sini. Kemudian kita copy untuk jawabannya. Kita pastekan di sini. Kemudian kita klik answer key ini. Kita masukkan poin nilai untuk soal pertama. Kemudian jawabannya tadi sudah saya setting di A semua. Kita tinggal mengklik ini A. Kita lakukan done. Nah, karena saya men-settingnya di Microsoft Word itu jawabannya A semua, maka pada Google Form ini kita wajib merandom jawaban yang keluar saat siswa mengerjakan. Caranya dengan mengklik ini. Klik Shuffle Option Order. Nah,
Kemudian kita klik required. Kita masukkan lagi soal nomor 2. Kita copy, paste, kemudian kita copy lagi jawabannya. Kita pastikan di sini. Kemudian kita masukkan nilainya 20. Kita pilih jawabannya, klik dan kita atur supaya acak jawabannya. Kita klik required. Kita tambahkan lagi soalnya. Soal nomor 3. Kita kopikan, kita paste, kita copy lagi untuk jawabannya. Kita pastekan, kita masukkan poin nilainya 20. Kita setting jawabannya. Poin nilai 20 ini karena jumlah soal saya upload itu 5 buah. Nah, kalau soalnya itu 10, kita bisa menyesuaikan nilainya. Misal diisi 10 supaya jumlahnya juga 100. Kita klik dan kita setting lagi supaya jawabannya random. Kemudian masukkan soal nomor 4. Kita copy untuk soal nomor 4. Kita pastekan. Kemudian soal nomor 4 ini ada gambarnya. Nah, gambar ini kita harus mengubah formatnya menjadi JPEG atau PNG ya, supaya bisa diupload di menu Google Font. Nah, cara mengubahnya yaitu dengan menggunakan aplikasi Paint ya. Itu. Nah, ini tadi sudah saya rubah formatnya menjadi JPEG semua, soal nomor 4 dan 5 gambarnya. Tinggal di-upload di sini. Caranya, uploadnya dengan mengklik ini. Klik, kemudian browse. Nah, kita pilih soalnya. Gambar ini isometris. Kita upload. Nah, gambar sudah kita cantumkan di soal nomor 4. Kemudian kita kopikan jawabannya, kita pastekan di sini, kemudian kita isikan poin nilainya, kemudian kunci jawabannya, klik dan kemudian kita klik supaya jawabannya random, klik required, kemudian kita inputkan soal nomor 5. Kita pastekan di sini. Kita masukkan gambar, klik browse. Gambarnya ini yang nomor 5. Nah, kita tinggal mengcopy untuk jawabannya. Kita kopikan di sini. Kita pastekan ya. Kemudian kita isi poinnya. Kita masukkan kunci jawabannya, klik dan kemudian kita setting supaya random jawabannya, klik required. Nah, 5 soal sudah saya upload ya pada Google Form ini. Namun sebelum saya fixkan, saya perlu membuat Excel ya. Excel ini fungsinya untuk wadah penilaian ketika siswa sudah mengerjakan tugas. Caranya, klik spreadsheet ini. Nah, ini nanti
spreadsheet ini atau Excel ini bisa kita unduh ya sebagai bahan bukti penilaian dari pengerjaan soal pilihan ganda. Kita bisa memberikan nama filenya di sini. Contoh nilai soal proyeksi vektorial. Kita klik create. Nah, ini nanti format Excel atau spreadsheet ya. Ketika siswa sudah mengerjakan soal pilihan ganda, maka akan dengan otomatis terekam pada file Excel atau spreadsheet ini. Ini ada kolom skor atau nilai, kemudian nama lengkap, kelasnya, beserta jawaban dari siswa. Kita close. Kemudian kita klik lagi question. Ya. Kemudian kita klik preview ini untuk melihat penampakan soal yang sudah kita buat di laman siswa nanti. Kita klik. Nah, kurang lebih penampakan soalnya akan seperti ini. Ini nanti ada judul soalnya, keterangan waktu pengerjaan, kemudian siswa nanti di sini disuruh untuk menuliskan nama, kemudian memilih kelasnya, kemudian baru siswa mengerjakan soal. Nah, jika sudah selesai dengan soal, nanti siswa tinggal mensubmitnya ini dengan mengklik submit, lalu nilai otomatis akan keluar seperti itu. Kita close. Kemudian langkah terakhir yaitu kita setting ya. Karena saya ingin men-setting soal ini hanya bisa dikerjakan sekali, maka saya klik limit to one response. Kemudian di kolom presentasi ini saya kosongkan, tidak saya isi. Kemudian di kolom quizzes ini saya akan menghilangkan correct answer. Nah, responden can see correct answer, atau siswa dapat melihat jawaban yang benar ini untuk ini, kemudian pertanyaan yang dijawab salah, dan nilai yang sudah didapatkan. Nah, saya hilangkan menu correct answer supaya ketika siswa mengerjakan soal kembali atau remedi itu belum tahu jawabannya, maka saya hilangkan. Kemudian klik save itu, kemudian kita close ya, karena sudah selesai di Google Form. Nah, kemudian kita masukkan soal yang sudah kita buat ke topik tugas. Kemudian due date ini merupakan batas akhir pengerjaan siswa. Karena tadi di Google Form saya men-setting waktu pengerjaan 30 menit, maka di sini saya men-settingnya waktu akhir pengerjaannya ya. Saya menjadwalkan untuk soal bisa dikerjakan dari jam 9 sampai 9.30. Maka di sini saya memilih batas akhirnya yaitu besok hari Senin. Kemudian saya masukkan waktunya jam 9.30, batas akhir waktunya IM ya, pagi. Kemudian ini total poinnya tidak usah kita rubah, 100. Kemudian batas untuk awal mengerjakannya atau waktu pertama untuk mengerjakannya karena 30 menit, maka saya membuat jam 9 IM ya, atau 9 pagi. Schedule assignment-nya atau jadwal pengerjaannya dimulai dari jam 9 pagi itu ya. Ini awal mengerjakan jam 9, ini batas akhir mengerjakan. Klik schedule. Nah, ini tugas sudah jadi ya, pilihan ganda. Tinggal besok menunggu waktu jam 9 akan muncul sampai jam setengah 10 ya.
siswa mengerjakan di antara rentang waktu dari jam 9 sampai setengah 10 pagi. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya.